Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqh Sulamut Taufik ya, karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Faslun fima yujibul istinja wa fi syurutihi. Pasal ini menerangkan hukumnya istinja dan syarat-syaratnya. Istinja, kalau kita semuanya dari kecil sudah tahu istinja. Tapi kadangkala perlu ada pengulangan, ada pembahasan yang mungkin menjadi tambahan. Yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijan min as-sabilain ghairal mani bil ma'i ila ay yathura al mahal aw yamsahahu bi thalath mashat aw akthar ila an yanqal mahallu wa in baqiya al athar biqali'in tahirin jamidin ghaira muhtaram min ghairi intiqal wa qabla jafaf. Yajibul istinja, diwajibkan istinja bagi setiap adami, setiap manusia, ya. La 'alal fawr, ada hukum ibadah itu yang harus 'alal fawr. Begitu sudah nyampe pada saatnya, wajib dikerjakan saat itu. Ada yang alat tarakhi. Tarakhi itu nggak harus secepat kilat, itu bisa ditunda. Nah, ini istinja ini adalah termasuk yang alat tarakhi, la 'alal fawr. Maksudnya apa? Kita buang air sekarang, ya, namanya apa? Buang air, kemudian masih nggak ada air atau apa, masih tunda nanti nggak apa-apa. Ya, nggak harus saat itu juga. Itu namanya alat tarakhi, makanya disebut la 'alal fawr. Al-istinja di sini la 'alal fawr, mungkin dia begitu sudah airnya nggak ada tisu, nggak ada air, jadi tisu atau ada air, yang namanya alat tarakhi. Itu nanti pas begitu mau sholat mungkin baru istinja, ya. Bal indal qiyam li nahwi shalah, akan tapi diwajibkan yang harus, ya, begitu dia sudah masuk sholat, mau wudu, maka itu harus saat itu, nggak bisa ditunda lagi, harus lega istinja. Min kulli ratbin, ya, min kulli ratbin, dari segala sesuatu, kharijin minas sabilain, dari setiap segala sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur yang ratab. Ratab itu basah, ya, yang keluar dari qubul atau dubur yang basah. Kalau nggak basah, nggak wajib istinja. Contohnya keluar angin. Keluar angin sama keluar juga, betul kan? Keluar juga dari dubur, tapi nggak wajib istinja. Jadi makanya disebut di sini min kulli ratbin, dari sesuatu yang keluarnya itu basah, ya, yang keluarnya basah. Yushtaratu kaunuhu mulawwathan fi ra'yil 'ain. Yang disyaratkan itu, yang wajib istinja itu yang basah, yang mengotori daerah sekitarnya, ya, seperti kencing itu kan mengotori namanya, karena itu najis. Kemudian yang mulawwath, ya, seperti yang membuat kotor, yaitu orang buang air besar, itu kan mulawwith, yang kotor, bila dilihat kotor, ya, maka itu wajib untuk istinja. Fa kharaja ma la yushadu talwithu walakin huwa mawjud fi nafsil amr, maka yang tidak ratab, maka itu tidak wajib untuk istinja, walaupun sebenarnya ada yang keluar, ya, yaitu contohnya angin, ya. Kada naqalul qurdi an mal madrib sawa'un i'tida ka baulin aw nadrin ka madhi, ya, seperti yang keluar kalau dari hasyafah, dari kemaluan laki, dari kemaluan itu, ya, mungkin itu air seni, kencing, atau juga madhi, ya, madhi, maka juga itu ada, kan ada mani, ada madhi, ya, maka itu wajib untuk langsung untuk istinja. Kharijan minas sabilain, yang keluar dari kubul atau dubur, ya, ghairal mani. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, yang bukan mani. Kalau mani wajib istinja enggak? Orang keluar mani wajib istinja apa enggak? Gimana?
Enggak wajib istinja, ada pertanyaannya istinja. Enggak wajib istinja, ya. Karena itu tidak najis. Karena itu tidak najis, ya. Ghairal mani amal mani fala yajibul istinja minhu. Karena kalau mani maka tidak diwajibkan untuk istinja. Li fawati maqsudi min izalatin najasah, ya. Karena itu tidak termasuk sesuatu yang najis, yang harus dihilangkan, zatnya yang harus dihilangkan. Tidak termasuk itu. Idza kana bil ma'i wa takhfifiyya idza kana bil ahjar, ya. Yang tidak wajib dibuang itu, kalau itu najis kan wajib dibuang. Tapi kalau mani yang tidak sesuatu yang tidak diwajibkan untuk dibuang, ya, nggak wajib dibuang dengan air atau dengan batu, ya, atau batu atau tisu dan yang lain. Balyusan tidak diwajibkan, kalau mani tidak diwajibkan tapi disunnahkan untuk dicuci. Jadi maksudnya kalau sebelum mandi, ya belum mau mandi nih, ya cuci dulu, sunnahnya dicuci dulu. Ya, tapi nggak ada keharusan. Ya begitu juga kalau seumpamanya masih belum memandikan mandi, wajibnya mandi. Kalau belum mandi, ya kemudian dicuci sunnahnya. Dan lebih baik lagi, wudhu. Kalau punya malam nih, malam malas mau mandi. Malas mandi, ya bagaimana? Ya disunnahkan wudhu. Ya, sunnahkan wudhu. Padahal wudhunya itu namanya tahsil hasil. Ya, wudhu itu tahsil hasil, karena wudhu tapi nggak bisa digunakan buat sholat. Tapi disunnahkan wudhu. Ya. Kalau mandinya ditunda, maka disunahkan untuk berwudu. Nah, famaniul adami tahirun al madhab, karena sperma manusia itu suci, ya. Sperma laki-laki, sperma laki atau perempuan, sperma laki atau perempuan, ingat ya, sperma laki atau perempuan itu suci, ya suci. Rajulan kana aw imra'atan, li anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tufarriquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan yusalli fi. Karena Sayyidah Aisyah melihat ada sperma di baju Rasulullah SAW, kemudian nggak pakai dicuci, farrakahu, digosok aja begini, pakai tangan, ya, dikucek, nah dikucek aja pakai tangan. Habis itu Rasulullah masuk masjid sholat, nggak perlu dicuci. Karena apa? Karena mani. Kalau itu mani najis, maka manusia adalah najis, ya. Maka dari itu maninya gak najis karena jadi manusia, ya kan? Rawahu Muslim, walau kana najisan maktafa minhu bil farqi. Andai semuanya mani itu najis, maka nggak mungkin itu Rasulullah, Sayyidina Aisyah di depan Rasulullah hanya mengucek itu baju aja. Walanahu la yaliku bil adami najasatu aslih. Karena tidak pantas untuk manusia aslinya dari sesuatu yang najis, ya. Bil ma'i wa yushtaratu fi ayakuna tahuran, ya. Maka istinja diwajibkan dengan air ila ayathhural mahal, ya, diwajibkan dengan air, airnya harus jelas. Airnya suci atau tidak. Airnya termasuk yang ghasab atau tidak. Air yang haram atau tidak. Jangan-jangan ngambil airnya orang nggak pengen ngomong, itu ghasab namanya kan. Jadi harus yang tahir, yang halal juga, ya. Sehingga yathural mahal, sehingga tempat keluarnya najis tadi itu bersih, ya, suci. Bihaitsu yadhhabu atharun najasa, sehingga tidak ada lagi bekas-bekas najis yang tersisa. Au yamsahu al mahal bi thalathi masahat, ya. Atau bisa dihapus dengan 3 hapusan, ya, dengan 3 hapusan. Wala yujzi'ul istinja bidunihinna. Maka tidak sempurna atau tidak sah kalau dia menggunakan selain air tapi nggak sampai 3 kali. Walau kana hasal inqa bidzalik, walaupun baru sekali 2 kali udah bersih, tapi harusnya 3 kali. Aw aktsar, atau lebih dari 3 kali. Kalau dilihat 3 kali masih belum bersih, maka harus ditambah lagi, ya, harus tambah lagi sampai bersih. Di dalam yang qal mahal bina ila yang qal mahal, sehingga sampai betul-betul bersih. Sunnahnya 3 kali. Kok 3 kali belum bersih, tambah lagi. Kok tambah 1 lagi jadi 4, udah bersih total. Nah, disunnahkan tambah 1 lagi supaya menjadi witir, ya, supaya menjadi witir ganjil.
tambah 1 lagi jadi 5, atau tambah 3 lagi jadi 7. Jadi kalau bersihnya pas digenap, tambah lagi supaya menjadi ganjil, ya. Walaupun udah bersih dengan genap tadi. Nah, wa sunnal itar bi wahidatin ba'da lam yahsul bi witr. Wa in baqiya al-athar bihaitsu la yuzilu ila al-ma' aw sayr al-khazaf fa yu'fa hina idzin an hadzal athar. Sudah dibersihkan semuanya ini, ya, dari bubul semuanya, ya. Karena kalau air kan kencing kan air gampang untuk keringnya, tapi kalau mungkin itu kotoran yang dari dubur, sudah kita bersihkan semuanya, sudah beberapa kali, masih ada sisa-sisa yang nggak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Masih tersisa sesuatu yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Maka itu dima'fu. Dima'fu atau dimaafkan. Ya. Maka dimaafkan. Fa'inaidin an hadzal athar wa la yukallifu isti'malul ma' aw sayrul hadzafi. Bi khilafi ma law kharaja hadzal qadar ibtida'an. Ya. Wala budda fi minal ma' awil hajar. Tetapi kalau memang kotoran itu memang sudah aslinya itu memang kelihatan dari awal, bukan karena sisa siapa dibersihin terus repet dikit tapi nggak bisa dibersihin lagi, ya, memang asalnya sudah ada begitu dari awal waktu mulai dibersihkan memang ada begitu utuh begitu, maka itu harus tetap dihilangkan. Ya, kalau nggak bisa dengan batu, maka dengan air. Dengan air, nggak ada air, kalau dengan ada tisu. Ya, nggak ada tisu dengan khazaf. Khazaf itu kayak apa? Kayak bekas dulu kayak genteng gitu. Genteng itu kan lebih nyerap, potongan genteng. Ya, walaupun sakit-sakit dikit kali ya. Ya, sekarang tapi di mana-mana itu, alhamdulillah sudah ada tisu banyakan. Nah, tisu itu lebih aman, lebih bersih. Sekali pakai buang, kan sunahnya 3 kali. Sekali pakai puter, buang. Kali pakai, jangan sampai makainya harus jelas, jangan sampai merembet kemana-mana. Diambil sekaligus buang, diambil sekaligus buang sampai 3 kali. Kurang bersih, tambah lagi, ambil tisu lagi sampai bersih. Jadi kalau tisu itu lebih bersih. Kalau batu bagaimana? Harus 3 batu, sedikitnya 3 batu. Boleh nambah, ya boleh nambah. Nah, soalnya adanya cuma 1 batu, batu besar satunya, boleh dengan 1 batu. Tapi dipakai ujung sini, tengah. Ya, 1 batu bisa dipakai menjadi 3. Dari ujung ke ujung ke tengah bisa juga. Ya. Jadi kayak saya kebanyakan kalau sebenarnya pergi ke tempat airport atau apa, ya, yang dimana di sana kloset, kita mau duduk di kloset kalau main tempat umum kan mikir, betul nggak? Kalau di kloset kan mikir tuh. Terus mau kencing di tempat apa yang berdiri itu ya nggak mungkin juga. Sunnahnya kan bukan begitu. Udah berdiri di luar lagi. Kalau berdiri dalam toilet masih wajar. Kenapa berdiri dalam toilet? Karena kloset itu bekas orang semua dan nggak ada steril. Kita duduk takutnya malah bakteri. Nah, kalau kita kencing nggak apa-apa kencing berdiri di kloset itu. Kemudian pakai tisu. Karena kalau kita berdiri kemudian pakai air, sedangkan kita masih mungkin mau sholat kan, akhirnya airnya menyiprat, betul. Jadi sebaiknya pakai apa? Tisu. Tisu lebih baik. Jadi nggak sampai kemana-mana itu bekas kencingnya. Duduknya juga kita nggak mungkin. Kecuali kemana-mana kita bawa apa namanya? Yang untuk hilangin bakteri itu apa? Hand sanitizer, ya. Pakai tisu, pakai hand sanitizer. 2 kali 3 kali baru duduk mungkin bisa. Tapi kalau kita kan kemana-mana nggak bawa itu kan, nggak bawa itu. Sebaiknya bagaimana kalau di kloset di kamar mandi umum? Ya sebaiknya kita lebih baik berdiri, ya berdiri. Kalau sudah terpaksa mau gimana lagi? Berdiri kemudian pakai tisu. Nomor 1 nggak kena bakterinya orang yang lain yang kita nggak tahu macam-macamnya manusia di luar. Dan kedua kita nggak sampai airnya nyiprat kena pakaian kita sehingga sebentar lagi kita mau sholat kayak lagi di airport mau sholat akhirnya sudah najis pakaiannya, susah. Ya, jadi di hal-hal tertentu malah mungkin lebih baik pakai tisu di hal tertentu semacam itu. Ya. Nah, kalau udah pakai tisu, dengan sekali pakai dibersihin, jangan merembet kemana-mana. Yang kena aja diputar, buang, 3 kali. 3 kali masih bedehem masih keluar,
Ngambil tisu lagi sampai betul-betul bersih, ya. Begitu ya. Jadi kalau mau di tempat umum ya sebaik-baiknya begitu malah ya. Wala budda minal ma' awil hajar, ya. Wa in kana kabiran wa lam yuzil syai'an fala budda min thalath masahat. Li'annahu yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum mithal walidi u'allimukum idza ataitumul ghaita fala yastaqbil ahadukumul qibla wa la yastadbiruha. Ya. Rasulullah SAW ini kenapa dalilnya orang istinja pakai batu? Ini batu dikiaskan juga selain batu, yaitu tisu sekarang. Ada tisu semuanya bahan yang bisa menghilangkan juga. Ya, kalau tapi di mana-mana kan contohnya batu. Jadi contoh dari batu, bisa dari genteng, bisa juga kain yang bisa dibuang, tisu ya. Rasulullah bersabda, "Innama ana lakum mithlul walidi u'allimukum." Aku ini terhadap kalian bagaikan seorang bapak yang mengajarkan kalian. Kata Rasulullah SAW. Apabila kalian idza ataitumul ghaita, kalau al-ghaita apabila kalian masuk ke tempat tempat buang air atau buang air besar, buang kecil, kamar mandi ya. Wala yastaqbilu ahadukumul qiblah, atau wala yastadbiruha, jangan kalian saat buang air itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya orang kebanyakan kalau bikin toilet itu ngadepnya ke utara atau selatan ya. Karena sama Rasulullah dilarang. Dilarang ini nggak menjadi akhirnya barang sesuatu yang haram, tidak. Tapi nggak masuk dalam sunnah akhirnya. Ya, jadi sunnahkan jangan kalau buang air walaupun itu kan tertutup. Tapi sebaiknya jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Menghadaplah ke selatan atau ke utara. Wala yastanji biduni salasah ahjar, ya. Dan jangan bersuci dengan selain air ya, jangan sampai kurang dari 3 batu. Contohnya ke batu, 3 batu atau 3 tisu dan lain sebagainya. Contoh-contoh daripada itu ya. 3 batu bisa juga saya katakan lagi di sini kan salah ajar 3 batu. Tapi bisa dikatakan 3 batu bisa dengan 1 batu bila batunya besar, maksudnya seperti lempengan gini. Jadi bisa digunakan dari ujung satu, ke tengah dan ujung satunya. Jadi 3 itu jangan sampai kemana-mana, tapi fokus ke tempat kotoran tersebut ya. Ini sekali-kali, makanya saya katakan kalau ke tempat-tempat umum digunakan juga tisu itu. Kalau kita istinja, minimal kita sudah pernah mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, istinja tidak menggunakan air. Ya, minimal sudah pernah mengamalkan sunnah Rasulullah. Istinja tanpa menggunakan air. Betul ya? Jadi bukan keharusan, tapi sunnah itu apapun juga sebaiknya walaupun sekali kita amalkan. Untuk apa? Untuk pernah mengamalkan apa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dulu batu, tapi saya katakan sekarang dikiaskan dengan batu segala sesuatu yang bisa menyerap kotoran, yang bisa menyerap. Ya. Dan tidak boleh juga dengan sesuatu yang terhormat. Soalnya apa? Jangan yang ada tulisan-tulisan agama, ya, atau juga yang makanannya jin, seperti apa? Tulang, itu nggak boleh. Karena itu bagi kita tulang bukan sesuatu yang terhormat, tapi bagi makhluk yang lain sesuatu yang terhormat, makanan pokok, maka nggak boleh juga digunakan untuk istinja. Ya, akhirnya jin yang ngamuk repot kalian. Ya. Wal murad bil hajar al jinis. Yang dimaksudkan dengan di sini hajar al jinis yang serupa dengan batu yang saya katakan tadi. Wa yujziul hajar ma wujudil ma. Dan mencukupi kita istinja dengan batu walaupun di sana ada air. Ya. Walaupun di sana air boleh pakai batu tanpa air. Tapi lebih afdal lagi kalau kita gunakan dua-duanya. Kita di kamar mandi nih, ada tisu, ada air. Ya kita bersihkan dulu istinja itu nomor 1 kalau kita buang air kecil, nomor 1 tuh. Karena kalau kita pakai tisu lebih jelas pasti masih ada atau tidak lebih pasti. Daripada kita pakai langsung air, kadang-kadang ada sisa kita nggak tahu. Tapi kalau tisu dulu sampai betul-betul kita sudah berdehem, nggak ada, ya
Berdehem kan sunahnya berapa kali? 3. Tapi kalau 3 masih tetap masih perasaan ada, dehem tambah lagi. Sampai 4. Kalau 4 sudah bersih, tambah 1 lagi, yaitu 5, biar ganjil, ya. Nah, kalau pakai tisu dulu, jelas tuh. Begitu udah benar kering, barulah kita pakai air. Ya. Jadi seumpamanya di rumah ada air atau juga ada tisu, kita akan mengamalkan sunnah untuk sementara, walaupun cuma sekali, pakai tisu dulu, tanpa air nggak apa-apa. Ya, sebaiknya dua-duanya. Ini kan untuk mengamalkan sunnah. Ya, kayak taib. Wa yakun masul mahal yukbi qali'in li'ain najasata, ya, li'ain najasah. Dan diharuskan mashul mahal, mahal membasuh atau mengelap, ya, mengelap tempat yang keluarnya kotoran tersebut baik dari depan atau dari belakang, biqali'in, dengan sesuatu yang bisa menghilangkan jenis kotorannya tersebut. Yang nggak bisa seperti apa? Yang licin, adanya cuman kaca. Nah, mau bersihkan dengan kaca, kaca kan halus tuh, ya, nggak bisa kan? Atau dengan apa, kulitnya tebu, bukan tebu, apa namanya? Gasop apa? Bambu, itu kan juga licin. Nggak bisa. Jadi dengan sesuatu, dikiaskan dengan batu tadi. Kenapa batu? Batu menyerap. Dikiaskan dengan batu segala sesuatu yang bisa menyerap, yang yuzilun najasa. Makanya dikatakan biqali'in tahirin, dengan sesuatu yang bisa menghilangkan najis tersebut, benda najis tersebut, ya, yang suci. Maka disebut biqali'in. Wa kharaja bidzalika nahwul fahm ar-rahu wa turabil mutanathir. Oh, adanya cuma tanah nih, kayak tanah-tanah pasir gitu. Terus mau istinja dengan tanah pasir, malah tambah kemana-mana itu, ya, malah tambah kemana-mana najisnya. Makanya tidak boleh, ya, itu namanya aturabul mutanathir. Wa nahwil gasab al-amlas, atau seperti katakan tadi, seperti apa, bambu yang halus licin, maka nggak bisa, ya. Baik, tahirin, yang suci dengan sesuatu yang bisa menghilangkan ainun najasah, benda najis tersebut dari depan atau belakang, yang tahir, yang juga suci. Jangan lihat batu sudah bekas dikencingan orang baru, tapi udah kering, kita ngelihat tadi orang kencing di sana udah kering tuh, terus kita menggunakan, ya udah itu jelas. Atau bekas kotoran apa kan, ada kotoran apa, nggak boleh. Jadi harus tahir, harus yang memang suci yang digunakan itu. Ya, kharaja bidzalika al-ba'r wal hajar al-mutanajjis. Maka seperti apa yang nggak boleh? Seperti namanya ba'r. Ba'r itu ya, kita ngeliat kotoran apa, kelihatan kuda yang kering, atau kotoran apa dari sapi yang sudah kering dan sudah kaku, udah bisa kayak batu udah. Tapi kan najis. Walaupun itu sudah membatu, nggak boleh juga. Ya, wal hajar mutanajjis, atau batu yang kita tahu bahwa itu najis, batu itu najis, maka nggak boleh. Jamidin kharaja bidzalika al-ma'i kama al-ward wal khal. Dan yang juga yang jamid. Jamid itu bukan yang apa, yang bukan yang cair. Itu namanya jamid. Kan jamid namanya nih. Ini jamid apa? Hah? Padat. Padat. Nah, kadang-kadang bahasa Jawa mah boleh, tapi padatnya kadang hilang. Yang padat, ya. Jadi keluar dari padat apa? Yang cair. Seperti apa? Kama al-ward wal khal. Semuanya kayak cuka. Nah, ya. Ya, istinja pakai cuka, nggak boleh itu. Ya, betul betul. Ya, istinja di sini contohnya ini bukan dari saya. Seperti air bunga malwarat yang suka dijual tuh orang di tempat-tempat air bunga, malwarat, wal khal, atau cuka. Nah, ya. Atau juga apa namanya, air cabai. Nggak boleh, Pusin. Ya, itu nggak boleh itu, walaupun itu cair, tapi nggak boleh. Minyak nggak boleh. Yang boleh adalah air yang suci, ya, air yang suci. Ghairu muhtaram, tadi yang sesuatu yang padat, yang suci, dan yang apa? Yang ghairu muhtaram, yang tidak terhormat. Yang tidak terhormat apa? Yang seperti apa? Kamat lana, seperti sesuatu yang masih bisa kita makan. Nggak ada apa-apa nih, kecuali ada sesuatu yang kita makan, yang bisa dimakan manusia, kemudian kita pakai buat istinja, maka nggak boleh. Ya, lana lil bahaim, sawa. Atau makanan yang bisa dimakan manusia juga bisa dimakan binatang.
itu juga nggak boleh digunakan. Aulil jinni kal azmi, atau sesuatu yang bisa dimakan oleh jin. Seperti apa? Tulang, itu nggak boleh. Wa hurmatul istinja bil mat'um lana wal bahaim sawa, ya. Dan makanan yang dimakan oleh manusia atau binatang tidak boleh digunakan, itu sama itu, ya. Nah, wa min muhtaram kutubul ilmi syar'i, dan dari yang muhtaram yang terhormat seperti bekas buku-buku ilmu syariat, itu nggak boleh digunakan. Wa yuntafa'u bihi fi kal hadits wal fiqh wan na'am. Tayyib min ghairi intiqal, hakadha dzalika kulli yakun tarad kharij min asbiyan kainan min ghairi intiqal. Ya, satu yang harus dibersihkan itu dengan air ataupun dengan batu atau dengan tisu dan lain-lain, itu sesuatu yang basah yang keluar dari kubul dan dubur, ya, min ghairi intiqal an mahallihi, tanpa sampai ada kotoran itu pindah dari tempat yang aslinya ke tempat yang lain, ya. Alladzi istaqarra fi indal khuruj, yang masih melekat saat keluar ya di sana, ya. Makanya jangan sampai kemana-mana. Kalau buang air apa ya tetap di tempat itu. Kalau memang mau pakai tisu atau apa, biar nggak kemana-mana, ya. Tetap di tempat itu. Wa qabla jafaf al ma'al bi ayyan qulaul hajar. Dan di istinja itu diharuskan sebelum kotoran atau air kencing atau kotoran dari belakang, sebelum kering. Kalau udah kering, ya akhirnya harus wajib air. Nggak bisa dengan tisu dan lain sebagainya. Qabla jafaf, sebelum kering, ya. Al mahal bi ayyan qulaul hajar. Ya, kalau itu mau digunakan dengan selain daripada air. Nah, disunnahkan istinja itu pakai tangan kiri nomor satu, khususnya, ya, kalau kita istinja untuk yang belakang, ya, mau depan atau belakang sunnahnya pakai tangan kiri, karena kanan ini sesuatu yang terhormat, tangan yang terhormat, nggak boleh digunakan istinja, ya, nggak boleh digunakan istinja, maka digunakan tangan yang kiri. Kemudian waktu istinja di belakang, waktu istinja itu digunakan yang terbaik adalah ini, yang jari tengah, ya, jari tengah digunakan, dibersihin dengan jari tengah. Kemudian disunahkan juga tangan ini kalau habis buang air besar juga dimasukkan waktu istinja dengan air itu. Kalau dengan batu dimasukkan nggak bisa kan. Nah, kalau istinja dengan air disunahkan tangan kita nih masukin sedikit, tangan yang tengah ini, jari tengah dimasukin, ngebersihin juga segini, tangan dimasuk, dibersihin. Jangan cuma bersihin luarnya saja, tapi dalamnya juga dibersihin, dimasukin jari tengah ini ke dalam sedikit, ngebersihin waktu sambil disiram pakai air, sambil terus ngebersihin dalamnya. Karena kalau tidak, kadang-kadang masih ada tersisa dari dalam itu, akhirnya kena ke celana kita atau sarung kita, ya, walaupun bukan yang netes seperti kotoran belakang, ya. Nah, jadi dianjurkan untuk memasukkan tangan jari tengah kiri ke dalam dubur, ya, sambil ngebersihin. Makanya kalau kita kan biasanya istinja juga pakai sabun juga kan, jadi masukin dengan sabun kan lebih gampang itu. Kemudian sambil disiram, ya, itu yang dianjurkan, ya. Wa hasil ma dzakara musannif tsamaniyatu syurut. Kesimpulan daripada apa yang dijelaskan oleh kitab ini yaitu ithnani bi'tibaril hajar wa ijzaihi. Dua, ya, yang bisa digunakan yaitu batu dan juga yang selain batu, wahum ayyamsa salat marat, itu membersihkan batu dengan batu atau selain batu yang serupa dengan batu yang bisa menyerap itu dengan 3 kali sedikitnya, ya, salat marat 3 kali sedikitnya. Wa ayyung al mahal, dan harus betul-betul semua kotoran itu bisa bersih, ya, saya katakan tadi harus bersih. Tapi kalau sudah dibersihkan masih ada tersisa yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air, dan tidak keluar dari tempat yang kotor aslinya, yang nggak kemana-mana, masih di sana juga, dan tersisa tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air, maka itu ma'fu, ya, dimaafkan. Nah, wa arba'a bi'tibar dzatil hajar wa yakuna qali'an tahiran, dan ada juga 4 syarat yang kalau itu batu itu digunakan, ada 4 syarat, batu atau selainnya, atau contohnya batu atau yang lainnya. Itu apa 4 syarat itu? Yang pertama, qali'an, sesuatu yang padat, ya, sesuatu bukan padat, qali'an yang bisa menghilangkan ainun najasah. Apa yang najasah? Yang bisa menghilangkan zat dari sesuatu yang najis yang keluar dari kubur atau dubur. Kedua, harus suci.
Itu batunya harus suci, mau itu batu, mau itu tisu atau apa saja ya, harus suci. Keempat, harus jamidan yang padat ya. Padat bukan cair, padat itu bukan cair ya. Jadi bukan padat harus kayak batu, padat yang bukan cair seperti tisu enggak padat, bukan batu. Ghairu muhtaram yang keempat, sesuatu yang digunakan buat bersuci selain air itu, yaitu yang sesuatu yang bukan terhormat menurut manusia atau menurut jin. Ya. Wa ithnani bi'tibar al-mahal alladhi yustanja fihi wa huma alla yakuna radbu kharij mutanaqqilan. Dan syarat kedua yaitu di tempat istinja itu ada dua hal, yaitu alla yakuna radbul kharij mutanaqqilan, sesuatu yang keluar, kotoran yang keluar dari dubur, nomor satu dubur ya. Yang keluar itu yang kharij itu, yang keluar itu ghair mutanaqqil. Ya alla yakuna radbul kharij mutanaqqilan, jangan sampai pindah-pindah tempat. Tetap di tempatnya. Makanya kalau itu maka saya bilang jangan bangun, jangan mana dulu. Jadi nggak sampai pindah-pindah, ya. Wala yajif, dan jangan sampai kering. Fa inna faqdu syarti min hadhihi syurut ta'ayyan al-istinja. Nah, kalau sampai itu kotorannya gara-gara kita yang semuanya belum istinja udah jalan atau apa, sampai kemana-mana, maka sudah nggak bisa lagi menggunakan selain air, ya. Kalau sampai kotoran itu sudah pindah ke tempat yang bukan aslinya, maka sudah tidak bisa lagi kecuali harus dengan air, ya. Naam. Ya juz ta'khir istinja' al-wudu' fil shaib. Kemudian kayak semuanya orang laki ya. Istinja jelas kalau orang-orang yang belum sunat, maka dakhilul gulfah, yang belum dipotong tempat sunatannya, maka harus juga dibersihkan, harus disucikan. Nah, kalau perempuan ya, kalau perempuan waktu istinja bukan hanya luarnya aja, tapi kalau nomor satu, kalau perempuan yang sudah menikah, yang mana kalau dia duduk kebuka terlihat, maka itu dalamnya juga harus dikenakan air. Ya. Bukan cuma luarnya saja, tapi kalau dia duduk atau agak jongkok gitu, sesuatu yang terlihat bagi orang yang sudah menikah. Baik, kalau yang belum menikah biasanya nggak terlihat, tapi yang sudah menikah terlihat, maka itu juga harus kena dalam saat istinja, baik itu dengan air maupun dengan tisu, harus itu disucikan juga. Ya, ini ya syarat-syarat istinja. Kita akan masuk ke masalah mandi wajib apa saja dan kewajiban syaratnya. Dari sini ada yang bertanyakan dulu? Ada ya? Lanjut ya? Ya. Nanti aja. Faslun fima yajibul ghuslu wa fi furudihi. Sekarang fasal pindah dari tempat ada istinja tadi ke apa yang mewajibkan seorang harus mandi dan fardu-fardunya. Apa saja? Wa min syurutis sholati at-taharatu minal haditsil akbar. Dan syarat daripada sahnya salat itu yaitu suci dari hadas besar ya. Wa huwal ghuslu, yaitu mandi. Walladzi yujibuhu khamsatu asya, dan mewajibkan mandi itu ada 5 hal. Pertama, khurujul mani, keluarnya mani, sperma. Yang kedua, jima. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, al-wiladah. Ya. Aili qouli sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bila tuhur. Karena kenapa diwajibkan? Karena Rasulullah bersabda, tidak akan Allah terima sholat yang orangnya tidak bersuci. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa ayat tahara li ajli hadatil akbar, yaitu pembersihan mensucikan diri daripada hadas akbar. Al-ghuslu walladzi yujibu asal khamsatu asya. Yang pertama, khurujul mani, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Maniul insan nafsuhu ila kharijil hasyafati fir rajul. Keluarnya mani seorang ya, yang keluar kharijil hasyafah fir rajul, yang sampai keluar daripada hasyafah. Keluar dari mana? Bekas sunatan, keluarnya tempat sunatan. Kalau berasa keluar tapi belum nampak sampai keluar di hasyafah, maka tidak wajib. Maka di sini maniul insani nafsu ila kharijil hasyafah fir rajuli, bagi seorang laki yang sampai mani itu betul-betul terlihat keluar dari tempat sunatan tadi. Ya. Wa ila zahiril farji fil bikri, dan kalau perempuan yang masih gadis, maka bila maninya itu keluarnya zahiril farji, di luarnya farji.
di luarnya farji. Perempuan yang masih gadis, ya, itu di luarnya farji. Kalau sudah terlihat keluar maninya tuh sampai keluar dari farajnya, dari kemaluannya perempuan yang masih perawan. Wa ila mahallin yajibu ghusluhu fil istinja fit thayyib. Dan bagi orang perempuan yang sudah menikah atau yang janda gitu ya, maka diwajibkan mandinya bila keluar mani itu ya, walaupun nggak sampai keluar ke depan, tapi di tempat yang mana kalau dia istinja tuh harus disucikan juga yang saya katakan tadi. Ya, kalau dia jongkok yang terlihat maka itu wajib juga istinja. Maninya nggak sampai keluar dari farji, dari luar farji, tapi di kelilingan farji dalam itu yang masih kalau dia jongkok kelihatan, keluarnya di sana. Maka sudah wajib mandi ya. Walau gatratan, walau ala law niddam fi yaqadatin aw manamin bijima'in ghairihi. Ya, walaupun keluarnya cuma satu gatra, walaupun cuma satu tetes keluarnya. Satu tetes. Atau keluarnya itu ya maninya berbentuk warna yang berbeda. Semuanya merah, warna darah ya, tapi kan terasa waktu keluar itu. Ya, maka juga wajib mandi. Dalam kondisi jagabah, dalam kondisi dia masih bukan tidur, lagi sadar keluarnya, atau manam atau bermimpi dalam keluar mani karena mimpi, maka wajib ya untuk dia ada au manamin bijima'in ghairi, atau dalam kondisi tidur keluarnya mani baik itu dengan mimpi jima atau tidak jima. Diqouli sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'. Karena Rasulullah SAW bersabda innamal ma'u, adapun air itu datangnya dari air. Air yang pertama adalah air untuk bersuci. Air yang kedua adalah air mani. Innamal ma'u, adapun air itu aslinya dari air mani gitu loh. Datangnya air yaitu air untuk kita mandi, untuk bersuci. Kenapa? Karena ada air, keluar air mani. Itu hadis Rasulullah SAW innamal ma'u innal ma' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Walau istadkhalat maniyan thumma kharaja fala syai'a as-sahih. Tapi kalau mani itu sengaja dimasukkan ke farji perempuan namanya, kemudian keluar. Masukkan sengaja, kemudian keluar, maka tidak wajib mandi. Ya. Walau ahassa rajul bi intiqal mani fala ghusla hatta yatahaqqaqa khurujuhu. Kalau seorang merasa maninya keluar, berasa keluar, ada sesuatu yang keluar, enak ya, tapi nggak nampak basah, maka nggak wajib mandi, sehingga betul-betul nampak ada basahnya mani tersebut ya. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad, baik itu sudah nampak atau tidak, kalau dia berasa keluar mani maka wajib mandi. Tapi mazhab Syafi'i tidak, selama walaupun kita sudah berasa keluar tapi tidak nampak keluar basah, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak diwajibkan mandi. Walau kharajal maniyu ba'da an irtasala lazim wa'idatul ghusl khilafan fil Malik. Andai kita sudah selesai nih keluar mani, kita sudah bersih, udah kita mandi, baru selesai mandi berasa ada mani keluar lagi, dan dia benar kan mandi dikit keluar, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, walaupun kita baru selesai mandi kok ada keluar lagi mani sedikit, maka wajib diulang mandinya tersebut. Tapi kalau mazhab Imam Malik, kita merasa tadi udah bersih, kita mandi, kok keluar lagi dikit nih maninya. Kalau menurut mazhab Imam Malik tidak wajib mandi lagi. Tapi kita jangan ikut-ikutan, wah yang enak mazhab Malik kalau gitu. Nah, nggak boleh ya. Kita mazhab Syafi'i harus istiqomah mazhab Syafi'i, karena kayak tadi sekarang. Mazhab Imam Ahmad yang tadi kalau udah berasa keluar, tapi biarpun nggak ada basahnya, nggak wajib mandi. Imam Ahmad, iya kan? Imam Ahmad. Nah ini enak dari Imam Ahmad. Jadi makanya orang suka ngambil madhab dari madhab yang lain yang enak-enak. Padahal di sini enak, di sana nggak enak. Di sana enak, di sini nggak enak. Jadi makanya tidak boleh untuk namanya talfiq. Talfiq itu ngambil yang mudah-mudah dari madhab yang lain. Nggak boleh. Ya. Walau kharajal maniyu ba'da an wal jima'. Mana tadi? Wal ghuslu waladhi yujibu khurujul mani, yang pertama tadi keluarnya mani tadi ya. Wal jima' atau karena jima' ya. Lima rawi Musliman an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan masa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadratiha radhiyallahu anha anna rajul yujami'u ahlahu thumma yaghsilu ayaghtasil. Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa ada seorang menanyakan pada Rasulullah SAW di depan Sayyidah Aisyah ya,
Dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana seorang ngumpulin istrinya, ya, kemudian dia begitu masuk dia tarik, jadi nggak sampai keluar, begitu masuk dia tarik tuh. Apakah wajib mandi? Udah masuk nih, tapi belum keluar, dia tarik, bagaimana? Apakah wajib mandi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa hadhihi naf'aluh. Kata Rasulullah, saya dan ini, maksudnya Sayyidah Aisyah, saya pernah mengerjakan semua itu, tsumma nagtasil, kemudian kita mandi. Intinya udah masuk. Walaupun belum keluar kita tarik, tetap wajib mandi. Ya. Nah, wa fi sahihain idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu. Dalam hadis Rasul dari riwayat Bukhari dan Muslim, apabila bertemu kedua khitan, khitannya laki-laki ketemu dengan khitan perempuan, maka wajib mandi. Walaupun belum masuk semua, tapi ketemu antara khitan dengan khitan, maka wajib mandi. Ya. Walau kayyabar rajul hasyafatahu fi syafril mar'ati kana tawilain lam yajib al-ghusl ala kulli minha fala budda yaghiba hasyafatahu fi dakhil farj wa huwa ma la yajib ghusluhu bil istinja. Ya. Jadi intinya apabila dzakar seorang laki masuk pada farji perempuan, ya, masuk pada farji perempuan sehingga hasyafah yang bekas sunatan laki-laki itu sudah tak tirah lagi, maka itu sudah wajib mandi. Ya, maka wajib mandi. Begitu sudah masuk sampai ke tempat khitannya laki-laki. Karena apa? Berarti itu ketemu antara khitan laki. Kalau sudah sampai khitannya laki-laki nggak kelihatan, berarti antara khitan laki-laki dan khitan perempuan sudah bertemu. Walaupun nggak sampai menyentuh, tapi sudah berhadapan. Gitu ya. Wah, sudah berhadapan. Karena ada hadis yang itu, walaupun berhadapan juga sudah masuk berhadapan, maka wajib mandi. Itu yang mewajibkan mandi pertama, yang keluarnya mani. Yang kedua, jima walaupun tidak keluar. Wal haid. Di qouli ta'ala, ya, yang ketiga adalah kalau perempuan kena habis haid maka wajib mandi. Allah berfirman dalam Quran, wa idza tatahharna fa'tuhunna. Apabila perempuan itu sudah telah haid dan sudah bersuci, mandi suci, maka boleh engkau kumpul lagi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, idza aqbalatil haidu fatruki shalah. Bila ada haid, datang bulan datang, maka tinggalkan sholat. Faida dhaba qadra faghsili an qaddam wa shalli. Ya, bila sudah bersih maka cepatlah mandi dan sholat. Itu yang ketiga, haid. Rawasyaan wan nifas. Yang keempat an-nifas, ya. An-nifas. Naam. Li'annahu damu haidin mujtama'. Kenapa nifas itu juga wajib mandi? Karena nifas itu adalah kumpulan daripada darah haid yang selama dia hamil nggak keluar, maka itulah keluarnya semua di masa 40 hari itu. Jadi kumpulan dari darah haid ngumpul semuanya, kemudian waktu dia nifas setelah melahirkan, itulah keluar semuanya darah-darah dari haid tersebut. Wal wiladah, yang kelima adalah apabila dia melahirkan, ilqai alagatin al-mawtin walau bila balalin fil asah, yaitu keluarnya walaupun masih berupa alaqah, gumpalan darah. Kadang-kadang apa namanya sekarang? Keguguran, gumpalan darah keluar. Iya. Atau masih gumpalan daging. Walaupun keluar begitu aja tanpa ada basah. Walaupun tanpa ada basah, tetap wajib mandi. Walaupun tanpa ada basah. Kenapa? Lianna kilam minhuma maniyum munaqad. Itu yang gumpalan keluar itu, kan itu gumpalan yang akan menjadi anak. Sedangkan anak itu terjadinya dari apa? Dari mani. Jadi yang keluar itu seakan-akan gumpalan darah tadi, yang mau jadi anak gak jadi, seakan-akan mani. Maka wajib mandi. Ya, wajib mandi. Walaupun itu masih baru keguguran, ya. Oleh anna wajibul ghuslu bi khurujil ma'il ladzi yukhlaq minul balad. Karena apa? Kenapa wajib mandi? Karena keluarnya tadi itu khurujul ma', karena itu sama dengan keluarnya mani, yang terjadinya manusia adalah dari mani tersebut. Ya. Qala na'am. Al-walad sama ma. Walau walid fi Ramadan. Baik. Sudah itu yang 5 yang wajib mandi kita, yang hal-hal yang macam ini yang tidak ada yang rumit, kita jalankan terus. Ya. Jadi nanti bisa nyambung ke syurut taharah. Ya. Ada yang pertanyaan?
Nah, hold on. Enggak. Hold on. 5 itu bisa mewakili yang lain kadang-kadang. Jadi dari masalah membersihkan noda atau najis yang dibersihkan dengan mesin cuci, apakah itu ada syarat-syarat tertentu yang juga sudah bisa dikatakan itu tidak pakai najis? Kan kita biasa sudah menggunakan mesin cuci. Maka mungkin caranya tidak 3 kali atau mungkin tadi masih ada atau cara bilas mungkin kurang uji. Pertama itu ya, harus jawab dulu ya. Sekarang zamannya mesin cuci, ya. Mesin cuci itu begitu dimasukin mesin cuci, apalagi yang muter itu, ya. Atau kalau enti yang sekarang yang dari atas, yang kan bukan yang muter yang tengah, yang atas. Kalau atas itu lebih enak lagi. Bisa enti bilas duluan sebelum dicuci pakai sabun. Dibilas dulu pakai air, kemudian buang airnya. Udah suci kan? Udah suci kan? Baru dimasukin sabun dan dicuci lagi. Kan mau nggak mau setelah sabun, dia akan membilas dengan sendirinya lagi. Betul ya? Tapi kalau cuci yang mesin yang di tengah itu sebenarnya juga sama. Kenapa? Karena ente nggak bisa untuk membilas dulu kalau itu. Mau nggak mau sabun masuk. Tapi setelah sabun apa yang terjadi? Dibilas pakai air. Dibilas pakai air. Udah bilas berarti udah bersih. Intinya kan dibilas. Nah, buktinya apa? Begitu sudah selesai dibilas, sudah nggak ada lagi. Sisa sabunnya aja udah nggak ada. Ya, sisa sabunnya aja udah nggak ada. Berarti udah dibilas, udah suci. Udah bersih. Tapi kalau bisa, kalau udah tahu baju yang kena najis, sebaiknya biar nggak kena yang lain juga, ya disiram dulu, dibilas dulu sebelum. Ada baju ya jelas nih, baju kena najis. Ya sebaiknya kalau mau lebih afdol, lebih menjaga, yang sudah jelas kena najis, kita bilas sendiri dulu, yang kena najis, baru kita masukkan bareng-bareng dengan yang lain yang tidak najis, itu lebih afdol. Nah, yang kedua? Yang kedua,